Multi-level marketing disusun oleh kelompok 13. Pertama, multi-level marketing MLM secara etimologi berarti pemasaran yang berjenjang banyak. Hareva 1999 / 4. MLM merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Dalam MLM, pelanggan diberdayakan untuk melaksanakan tugas pemasaran, pendistribusian secara mandiri tanpa campur tangan langsung perusahaan. Imbalannya dalam bentuk potongan harga, komisi, atau insentif yang ditetapkan oleh perusahaan produsen secara berjenjang sesuai dengan jumlah nilai penjualan, biasanya disebut volume point atau business point, yang diberitahukan kepada distributor independen sejak mereka mendaftar sebagai anggota Hareva 1999 / 4. Dalam kata lain, multi-level marketing dapat dikatakan sebagai pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan yang biasanya dikenal dengan istilah upline tingkat atas. 2. Konsep dasar multi-level marketing MLM memungkinkan biaya distribusi dari produk yang dipasarkan sangat minim, bahkan sampai ke titik nol, sehingga tidak diperlukan biaya distribusi. MLM juga menghilangkan biaya promosi dari barang yang hendak dijual karena distribusi. 3. Kontroversi multi-level marketing. Kerancuan antara MLM dengan sistem money games seringkali ditemukan. MLM pada hakikatnya adalah bisnis yang berdasar pada sistem pendistribusian barang. Sistem multi-level marketing adalah sebagai berikut. Pertama, agen distributor disponsori oleh distributor di perusahaan MLM. Kedua, membayar uang pendaftaran. Ketiga, tanda tangan kontrak. Keempat, menjual produk. Kelima, mengembangkan jaringan. Kelebihan dan kekurangan MLM. Pertama, kelebihan bisnis seperti multi-level marketing dapat mendatangkan passive income yang cukup besar, walaupun besarannya tidak selalu sama dan tidak dapat kamu terima secara reguler seperti gaji bulanan. 2. Kekurangan. Sayangnya menjadi distributor bukan berarti kamu memiliki bisnis tersebut, melainkan hanya menjadi pengikut dari hierarki yang sudah diciptakan. MLM memiliki dampak negatif terhadap sektor real yang dapat membuat orang-orang tidak mau berusaha memutar modal dalam bisnis pada sektor real yang umumnya membutuhkan modal cukup besar. Pertama, penjual produk. Di dalam bisnis MLM, penjualnya adalah para distributor yang mempekerjakan dirinya sendiri dan menjadi bos untuk diri sendiri. Kedua, pembagian keuntungan. Para agen distributor MLM memperoleh imbalan langsung dari perbandingan usaha yang dilakukan. 3. Penjualan produk. Semua penjualan MLM dilakukan melalui penjualan langsung atau direct selling. Pertama, MLM yang menjual produk. Dalam praktik MLM ini, penjualan produk adalah sumber utama pendapatannya, baik itu dengan memproduksi produk sendiri atau meminta bantuan pihak ketiga yang kemudian dipasang label MLM tersebut. 2. MLM yang menjual jasa. Praktik ini hampir mirip dengan MLM yang menjual produk. Bedanya, seorang distributor akan menjual membership untuk pelayanan dari perusahaan MLM tersebut. Ketiga, MLM yang menjual membership. Praktik MLM ini adalah yang sering disebut orang-orang sebagai pyramid scheme. Multi-level marketing ini hanya berfokus untuk merekrut orang baru ke dalamnya dengan mengesampingkan penjualan produk atau jasa. Apakah MLM ilegal? Banyak orang menganggap multi-level marketing atau MLM adalah strategi yang ilegal karena menggunakan pyramid schemes atau skema piramida. Dilansir dari laman resmi Federal Trade Commission, skema piramida bisa disebut sebagai penipuan. Dalam skema ini, seseorang akan menjanjikanmu berbagai hal menarik yang akan kamu dapatkan jika bergabung dengan bisnis mereka. Bahkan, mereka akan menyebutkan bahwa bisnis mereka bisa mengubah hidupmu. Padahal, nantinya sebagian besar penghasilanmu tergantung berapa banyak orang yang berhasil kamu rekrut, bukan berapa produk yang kamu jual. Skema ini dilakukan untuk terus merekrut distributor-distributor baru. Kemudian, uang distributor akan mengalir ke bisnis tersebut. Jadi, apakah multi-level marketing ilegal? Jawabannya, tidak. MLM bisa dikatakan legal apabila keuntungan distributor lebih banyak diperoleh dari hasil penjualan produk. Namun, jika keuntungan lebih berfokus pada perekrutan distributor baru, bisnis tersebut lebih tepat disebut skema piramida. Cara kerja MLM.
Seseorang yang mengikuti multi-level marketing biasanya direkrut oleh seorang distributor yang sudah berkecimpung di bisnis tersebut. Biasanya, distributor atau perusahaan mengadakan sebuah acara tertentu. Dalam acara itu, kamu akan diminta untuk menikmati produk perusahaan. Jika tertarik, kamu akan diajak untuk menghadiri rapat yang berisi tentang penjelasan produk, bisnis, skema, dan proses MLM. Perusahaan kemudian akan berusaha meyakinkanmu untuk bergabung dengan bisnis mereka. Jika setuju, kamu akan diminta untuk menandatangani kontrak dan membeli inventaris seperti ditulis tabelin Screers. Inventaris yang dimaksudkan, setiap perusahaan bisa saja berbeda. Namun, umumnya perusahaan akan memintamu untuk membeli sebagian produk mereka. Pembelian tersebut dianggap sebagai biaya awal kamu bergabung. Berdasarkan survei yang dilakukan ANRP kepada pelaku multi-level marketing MLM, 47% responden mengaku kehilangan uang dan 27% responden mengaku bangkrut. Sementara itu, 25% responden berhasil mendapat keuntungan dari MLM. Dari data tersebut, kamu bisa melihat bahwa MLM menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi para pelakunya. Oleh karena itu, jika benar-benar ingin menjalani MLM, ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Mekanisme operasional pada MLM ini adalah seorang distributor dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distributor. Kemudian orang lain itu dapat mengajak pula orang lain lagi untuk ikut bergabung. Begitu seterusnya, semua yang diajak dan ikut merupakan suatu kelompok distributor yang bebas mengajak orang lain lagi sampai level yang tanpa batas. Inilah salah satu perbedaan MLM dengan pendistribusian secara konvensional yang bersifat single level. Munculan tren strategi pemasaran produk melalui sistem MLM di dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha dan para distributor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.